Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hutami Husin, SPD, guru SMA Yaspen Tubuh Ibu, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi menulis puisi melalui teknik akrostik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya dari dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya di sekolah bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di siang hari yang cerah ini, ya. Pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta perwakilan satu orang dari teman kalian untuk membacakan sebuah puisi. Ya, silakan Nadia ke depan. Aku, hadiah Ayat. kalau sampai waktu, ku mau tak seorang karena tidak juga kau, tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbunuh. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pergi-pergi. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baik, terima kasih Nadia atas pembacaan puisinya. Ya, sangat bersemangat ya. Mudah-mudahan semangat yang disampaikan Nadia lewat puisinya di sini dapat tertularkan ya kepada kita semua, sehingga pembelajaran kita di siang hari ini dapat berjalan dengan lebih semangat dan lancar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tetap Ibu ingatkan ya untuk menjaga protokol kesehatan ya, cuci tangan, menjaga kebersihan, kemudian jaga jarak dan menggunakan masker ya. Ibu ingin absen dulu sebelumnya hari ini. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi atau kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Kira-kira kenapa hari ini Ibu meminta Nadia di awal kegiatan pembelajaran kita untuk menyampaikan sebuah puisi? Ada yang tahu kenapa? Iya, Dira? Karena berkaitan dengan pembelajaran kita ini. Ya, betul. Bagus ya, Dira. Karena berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berarti kalau gitu kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, betul. Mendalami sebuah puisi ya. Sebetulnya di minggu lalu ya, kalau kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul, unsur-unsur pembangun puisi. Jadi kegiatan pembelajaran kita baik di minggu lalu dan hari ini ya masih terkait dengan mendalami sebuah puisi ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya di pertemuan kita hari ini. Ya. Jadi ke kompetensi dasar kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi yang sebetulnya ya sudah kita pelajari ya atau sudah Ibu sampaikan di pertemuan kita minggu lalu. Ya, lalu kompetensi dasar kita hari ini adalah 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, nada, suasana dan amanat. Lalu apa tujuan pembelajaran kita?
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menganalisis unsur pembangun puisi seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan amanat dengan rasa ingin tahu, toleransi, dan berpikir kritis selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan amanat melalui metode akrostik dengan penuh percaya diri dan jujur. Nah, jadi ini ya kegiatan pembelajaran kita hari ini ya terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita ke materi ya, Ibu ingin mengasah ingatan kalian kembali terkait materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya ya. Terkait dengan unsur pembangun puisi. Ada yang masih ingat unsur pembangun puisi ada berapa? Ada, Bu. Ya, Ardan? Ada 2, unsur fisik dan unsur batin. Ya, betul ya, ada 2. Ada unsur fisik dan unsur batin. Ya, ada yang bisa menjelaskan unsur fisik terdiri dari apa saja dan unsur batin apa saja? Unsur fisik terdiri dari diksi, imaji, tipografi, lima utama, gaya bahasa, dan kata konsep. Namun unsur batin terdiri dari tema, ada di namanya. Ya, bagus Rizkina, betul ya. Jadi unsur puisi kalau kalian ingat lagi terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Untuk mengasah kembali ya ingatan kalian ya terhadap struktur fisik dan batin puisi ya terkait menganalisis puisi. Ya, di sini Ibu ada sebuah puisi berjudul Pandemi COVID-19. Nah, kali ini Ibu meminta kalian ya untuk mengamati puisi tersebut ya terkait unsur fisik dan unsur batinnya ya. Jadi Ibu minta nanti kalian menganalisis unsur fisik dan unsur batinnya ya yang ada di dalam puisi berjudul Pandemi COVID-19. Nah, sambil kalian amati, Ibu minta satu orang untuk membacakan puisi tersebut. Siapa yang bisa membacakan puisinya? Ya, silakan Werdi. Pandemi COVID-19. Ya, tepuk tangan untuk Werdi. Ya, sangat bagus ya pembacaan puisinya. Nah, setelah kalian menyimak dan mengamati tadi ya, baik puisi yang ada di layar PowerPoint ataupun yang sudah dibacakan oleh Werdi tadi, siapa yang bisa menyampaikan hasil analisisnya terkait unsur fisik yang ada di dalam puisi Pandemi COVID-19? Ya, Silva silahkan. Dari hasil pengamatan saya, analisis unsur fisik yang saya temukan antara lain. Yang pertama, yaitu pada baris ke-1 dengan fungsi kalimat mengikis bumi matahari, dan pada baris ke-6 dengan fungsi kalimat mengumpulkan. Ya, bagus Silva. Betul ya apa yang sudah dipaparkan oleh Silva terkait unsur fisik yang ada di dalam puisi Pandemi COVID-19. Lalu siapa yang bisa menjelaskan untuk unsur batinnya yang ada di dalam puisi Pandemi COVID-19? Bisa bertanya. Ya, Bima. Silakan Bima. Unsur batin puisi Pandemi COVID-19 antara lain ada bentuk sindiran yang pada poin melumpuhkan strategi ekonomi, beragam aktivitas mungkin. Ya, bagus. Terima kasih Bima atas hasil pengamatannya ya dan analisisnya. Ya, baik. Kalau begitu artinya kalian masih ingat ya terkait dengan materi kita di pertemuan sebelumnya ya, menganalisis unsur pembangun pada puisi. Nah, terkait dengan materi kita hari ini yaitu menulis puisi melalui metode akrostik ya. Kalian sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu akrostik? Belum ya. Oke, baik kalau begitu Ibu ingin tanya. Nah, dari hasil pengamatan kalian ya terhadap puisi berjudul Pandemi COVID-19, kira-kira ada tidak hal unik ya yang membedakan puisi ini dengan puisi yang lainnya? Ya, Dira, apa Dira?
Keunikan yang saya temukan dari puisi akrostik yaitu judul puisinya berhubungan dengan fisik. Huruf pertama dari Ya, bagus Dira. Betul ya pengamatan yang disampaikan oleh Dira. Nah, inilah apa yang sudah dipaparkan oleh Nadira tadi yang disebut sebagai puisi akrostik. Ya, jadi apa itu puisi akrostik? Bisa kalian lihat di sini penjelasannya ya. Kata akrostik di sini sendiri berasal dari bahasa Prancis akrostik ya, dan bahasa Yunaninya akrosticis ya, yang bermakna sebuah sajak yang huruf awal baris-barisnya dapat tersusun satu atau beberapa kata ya. Jadi bisa disimpulkan akrostik di sini sendiri adalah teknik menulis puisi sederhana dengan menggunakan akronim suatu kata sebagai huruf awal penulisan puisi yang nantinya akan kita buat. Nah, tentunya di sini ada hal yang menarik ya, atau hal unik yang berbeda dengan puisi yang lainnya. Apa itu? Ya, karena huruf-huruf pertama tiap baris puisinya mengeja sebuah kata yang dapat dibaca secara vertikal ya. Nah, inilah yang disebut dengan teknik menulis puisi melalui teknik akrostik ya. Oke, sampai di sini sudah jelas? Jelas ya. Nah, Ibu ingin bertanya sebelumnya. Ya, tentunya kalian sudah pernah membuat puisi ya. Kalian juga tahu langkah-langkah dalam menyusun puisi. Ya, kira-kira langkah-langkah umum dalam menyusun puisi ya terdiri dari apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Ardan. Pertama menentukan tema dan kedua memilih final. Yang pertama menentukan tema, kemudian memilih diksi. Ya, betul ya Ardan ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Bima, apa Bima? Pemilihan judul. Ya, bagus pemilihan judul. Ya. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Ardan dan Bima tadi ya terkait dalam menyusun puisi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Bagaimana kalau begitu menyusun puisi melalui teknik akrostik? Sebetulnya tidak berbeda jauh ya dengan puisi pada umumnya ya. Apa itu tekniknya? Yang pertama, menentukan tema tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ardan ya. Jadi menentukan tema terlebih dahulu. Kenapa menentukan tema? Karena tema di sini adalah jiwanya puisi ya. Jadi puisi bisa dikatakan hidup ya atau memiliki makna ya apabila tema tersebut tergambar dalam puisinya. Kemudian yang kedua, pemilihan kata atau diksi tadi ya. Pemilihan kata di sini terkait dengan makna keindahan atau nilai estetika ada di dalam puisi. Kemudian yang ketiga tadi ya pemilihan judul yang disampaikan oleh Bima ya, menentukan judul ya. Setelah itu pilihlah kata yang akan digunakan sebagai awalan atau kepala dari baris dan puisinya. Nah, ini yang membedakan dalam menyusun teknik puisi melalui akrostik ya, secara akrostik. Ya, jadi kata yang sudah kita pilih kemudian nanti kita gunakan sebagai awalan atau kepala dari baris-baris larik puisi yang kita buat. Ya, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, kata-kata tersebut tadi disusun secara vertikal. Contohnya tadi kayak kata pandemi ya, seperti kata pandemi. Kata pandemi tadi kemudian kalian susun secara vertikal. Setiap hurufnya tadi diuraikan ke bawah ya, secara vertikal. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya mencermati dengan baik ya. Mulailah dengan salah satu huruf dari kata tersebut di mana kalian merasa kata tersebut itu dapat mewakilkan ya gambaran ekspresi dari yang ingin kalian sampaikan ya terhadap puisi yang kalian buat. Kemudian yang keenam selanjutnya adalah tetap, nah ini yang penting ya. Nah, walaupun kalian membuat puisi melalui teknik akrostik ya, tetap kalian harus memerhatikan unsur pembangun yang ada di dalamnya ya. Apa itu? Terkait unsur fisik dan unsur batinnya ya. Kemudian yang langkah terakhir adalah merevisinya. Jadi setelah kalian buat puisinya ya, kalian baca kembali ya puisi kalian ya. Apakah makna yang ingin kalian sampaikan sudah tersampaikan ya? Apakah unsur-unsur pembangunnya sudah lengkap ya, sudah ada di dalam puisi kalian? Nah, itu ya. Nah, inilah yang disebut teknik menulis puisi melalui teknik akrostik ya. Sampai di sini sudah jelas ya? Sudah paham? Ya. Kalau begitu, di sini Ibu ada sebuah video ya. Silakan kalian simak video tersebut.
Lokasi badan kapal selam Nanggala tersebut. Ya, baik. Jelas ya videonya? Nah, Ibu ingin tanya sekarang. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan kalian ya mengenai tayangan tadi ya, peristiwa apa yang kalian temukan di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Nadia, silakan. Yang pertama telah terjadi tenggelamnya kapal selam dalam fase kedua. Peristiwa yang kedua terdapat di kapal dua. Peristiwa yang ketiga kapal tenggelam di laut dengan kedalaman 838 meter. Ya, betul. Bagus ya Nadia hasil pengamatannya. Kira-kira dari yang kalian amati tadi tayangan tersebut, ya kemudian rasa apa yang muncul ya ketika kalian melihat video tersebut? Rasa kepedulian, empati kepada warga dan juga keluarga. Ya, betul. Bagus ya. Tentunya rasa yang timbul adalah rasa kesedihan ya, rasa empati ya, berusaha ingin mendoakan ya keluarga dan para korban ya yang telah gugur. Nah, rasa-rasa inilah yang kemudian nantinya dapat kalian tuangkan ya menjadi ide gagasan di dalam puisi kalian ya. Kemudian dari ide-ide gagasan ini nantinya kalian dapat memilih kata-kata yang kira-kira yang tepat, apa ini yang nantinya akan kalian jadikan sebagai sebuah puisi ya. Tentunya kata-kata di sini berbeda dengan kata-kata keseharian yang biasanya sering kalian gunakan ya. Kenapa berbeda? Karena terkait lagi dengan nilai keindahan tadi ya. Gitu. Kira-kira dari video tersebut kata-kata apa yang bisa kalian ambil ya atau kalian dapat jadikan sebagai sebuah puisi? Iya, Riza. Kata-katanya itu yang pertama adalah yang kedua adalah menurut prajurit, kubur, samudra, dalam negara. Ya, bagus Riza. Betul ya. Di sini Ibu juga sudah mendata kata-katanya ya. Tadi ada yang Priza sampaikan kapal selam ya, kemudian tenggelam ya, gugur, prajurit. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa Priza memilih gugur? Kenapa bukan yang lainnya? Karena Bagus Priza, betul ya. Karena kata gugur di sini mewakilkan gambaran isi ya, sekaligus juga terkait dengan nilai keindahan ya yang nantinya bisa kita tampilkan ya di dalam sebuah puisi. Bagus ya Priza ya. Ya, nah dari video ini ya, Ibu juga sudah membuat contoh ya puisi dengan teknik akrostik ya berdasarkan hasil pengamatan dari video tadi ya. Nah, ini di sini Ibu membuat contohnya dengan nama Ibu. Ada yang bisa membacakan di sini? Ya, Nadia. Coba tolong dibacakan Nadia. Terdengar dulu dan mengerti. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, inilah yang disebut menulis puisi melalui teknik akrostik. Ya, sampai di sini sudah jelas terkait menulis puisi melalui teknik akrostik? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, nah selanjutnya ini Ibu ada sebuah LKPD, tolong dibagikan Silpa LKPD-nya. Ya, sambil Silpa membagikan LKPD tersebut, tugas kita hari ini adalah ya kalian masing-masing membuat sebuah puisi sederhana ya melalui teknik akrostik dengan menggunakan nama diri kalian masing-masing ya. Nah, poin yang perlu kalian ingat adalah tentunya tetap memerhatikan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam puisinya ya, nanti puisi yang kalian buat ya. Nah, untuk kegiatan tugas ini nantinya ada presentasi ya. Nah, untuk presentasinya sendiri ya, jadi nanti
Tidak semuanya ya kalian membacakan hasil puisi yang sudah kalian buat ya. Jadi di sini nanti Ibu minta presentasinya ada yang membacakan dan juga ada yang menanggapi ya hasil puisi dari teman kalian ya. Nanti yang tampil Ibu minta 4 orang ya. Ya, sampai di sini paham tugasnya? Paham ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan. Kalian buat masing-masing puisinya berdasarkan nama kalian sendiri ya. Ibu berikan waktu 20 menit. Baik, sudah selesai membuat puisinya? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, kita mulai presentasinya ya. Nah, untuk yang membacakan puisi pertama tadi. Ya, yang membacakan puisi pertama Ibu minta Ardan. Silakan Ardan. Nah, nanti yang menyimak puisi Ardan ya, atau menganalisis puisi Ardan adalah Rizkina ya. Ya, Rizkina. Ya, silakan Rizkina nanti diamati ya terkait dengan unsur fisik dan unsur batin ya yang ada dalam puisi yang dibuat Ardan. Silakan Ardan. Aku bagai tiru di tengah laut, terapung dan terus mengalir di dalam ombak. Rintik hujan dan terang laut yang tinggal berenang. Ya, tepuk tangan untuk puisinya Ardan. Sangat bagus ya Ardan pembacaan puisinya. Ya, yang menanggapi silakan Rizkina. Saya akan memberikan tanggapan kepada pertama itu balik huruf dari awalnya menjadi sebuah kata yang berkesan. Yang kedua konflik. Pada bagian berjuru di tengah laut langsung dan terus hanya di tengah ombak. Yang kelima amanat. Kalau itu lebih baik disampaikan, jangan dipendam karena dapat membuat hati sendiri. Nah, ya, terima kasih Rizkina atas tanggapannya. Sangat lengkap ya apa yang sudah ditanggapi Rizkina terkait unsur pembangun yang ada di dalam puisinya Ardan ya. Jadi kalau dapat disimpulkan bagaimana puisi Ardan, Rizkina sudah maknanya sudah jelas? Sudah ya. Baik dari segi unsur pembangunnya juga sudah lengkap ya terkait unsur fisik dan unsur batinnya. Ya, kemudian yang kedua, presentasi kedua yaitu Friza ya, membacakan Friza, kemudian yang menanggapi nanti Silva ya terkait unsur fisik dan unsur batinnya. Ya, silakan Friza. Saya akan membacakan puisi Didapat tentang kegelisahan. Tidak sederhana dan menciptakan keberadaan. Ini melakukan akhirnya dirasakan dia berbagi belajar menyisakan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Friza. Bagus ya puisinya. Kemudian yang menanggapi Silva, silakan Silva. Dari pengalaman saya, hasil analisis unsur fisik yang ditemukan dari puisi Friza adalah di sana terdapat diksi dengan kalimat tidak sederhana musik aman, intuisi unsur kaki diwujudkan, memaksakan diri untuk menghasilkan. Selanjutnya imaji. Yang pertama terdapat imaji penglihatan dengan bukti kalimat perbedaan kata seperti yang berhamburan, karena di situ terdapat kata berhamburan. Dirimu yang berperangan di dalam cermin, entah tidak bisa melepaskan atau bertahan. Warna cahaya yang selalu dikabulkan oleh kegelapan, itu bukanlah orang lain melainkan diri. Ya, terima kasih Dewi. Yang menanggapi Silvi, silakan. Jadi ada
Ya, bagus. Silvi, atas tanggapannya terima kasih. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan ya dari hasil kegiatan presentasi kalian ya. Tadi sudah bagus semuanya ya. Sudah baik ya, baik itu dari hasil puisinya maupun hasil tanggapannya. Artinya di sini kalian sudah paham ya terkait dengan teknik menulis puisi melalui teknik akrostik ya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua atas presentasinya hari ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan menulis puisi melalui teknik akrostik? Tidak ada ya. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, Ibu minta siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan materi kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Silvi. Dari materi kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa membuat puisi dengan teknik akrostik ini mudah dan lebih menarik. Ya, betul ya, mudah dan lebih menarik. Kemudian ada yang bisa menambahkan? Ya, Riza, silakan. Saya ingin menambahkan walaupun pembuatan puisi akrostik mudah dan praktis, kita juga jangan lupakan untuk membangun dari puisi supaya selain menjadikan puisi itu bisa juga supaya misalnya menyampaikan dari puisi itu sampaikan ada. Ya, bagus ya. Terima kasih Silvi dan Firja ya atas kesimpulannya. Jadi Ibu kuatkan kembali ya kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi betul yang sudah dipaparkan baik oleh Silvi maupun oleh Firja ya terkait kegiatan materi kita hari ini. Jadi yang pertama ya bahwa membuat puisi melalui metode akrostik ini merupakan metode sederhana yang sangat menarik ya. Kalau biasanya umumnya kalian itu membuat puisi anggapan kalian susah ya ataupun jenuh ya, tapi dengan adanya teknik akrostik di sini menjadi solusi ya bahwa membuat puisi itu merupakan suatu kegiatan yang menarik dan sangat mudah ya. Kemudian yang kedua tadi terkait apa yang sudah dikatakan Friza, betul ya bahwa dalam membuat puisi melalui teknik akrostik ya tentunya kita ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Terkait dengan unsur-unsur pembangunnya. Jadi tidak boleh dilupakan. Kenapa? Ya, karena di sini fungsinya untuk puisi tersebut lebih maknanya bisa tersampaikan oleh pembacanya dan juga terkait dengan nilai estetik keindahan dari puisi itu sendiri ya. Kemudian Ibu tambahkan juga tadi ya. Nah, untuk menulis puisi melalui teknik akrostik ya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya. Apa itu? Yang pertama tadi memilih tema ya, kemudian juga pemilihan diksi ya, kemudian pemilihan judul ya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut teknik puisi secara akrostik ya dan bagaimana cara menyusun puisi melalui teknik akrostik ya. Sampai di sini sudah jelas ya materi kita hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan sampai di sini. Nah, untuk kegiatan kita di pertemuan selanjutnya, materi kita adalah teks biografi. Ya, jadi nanti kalian di rumah bisa sambil dibuka kembali ya dan dibaca-baca bukunya mengenai apa itu teks biografi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, ya LKPD-nya silahkan dikumpulkan dan boleh dirapikan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, tetap Ibu ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa setelah keluarnya dari kelas ini nanti kalian cuci tangan ya. Kemudian jaga jarak dan menggunakan masker. Nanti sesampainya di rumah ya, kalian jangan lupa bersihkan badan ya, makan, kemudian juga meminum vitamin agar kegiatan pembelajaran kita di hari berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.